Selamat pagi, Pak Klip Koordinata. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Widya Sari Astuti, rekan saya Ibu Listia Maya, dan Bu Yulinar Firdayanti, serta rekan saya Bapak Raka Nafi, dan Bapak Iqbal Wiradilaga. Kelompok 3 akan mempresentasikan untuk tugas valuasi saham, ada 2 PT, yaitu PT Astra Autopart dan PT Indomobil. Berikut adalah laporan yang sudah kami kerjakan. Baik, kami juga telah melakukan analisa laporan keuangan untuk kedua PT, yaitu PT Astra Autopart Tbk beserta PT Indomobil Sukses Internasional. Kami mengambil laporan keuangan dari 3 tahun terakhir, yaitu di tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada laporan keuangan kami, di situ terlihat bahwa dividen yield untuk masing-masing PT, untuk PT Astra Autopart ada di 5,99%, sedangkan untuk PT Indomobil Sukses Internasional ada di angka 0,17%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi valuasi saham adalah faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal ada 7 faktor yang mempengaruhi. Di sini adalah kurs dolar, pajak impor, kebijakan pemerintah, faktor manipulasi pasar, inflasi, tingkat suku bunga, dan pendapatan PDB. Dan di faktor internal ada 2 faktor, yaitu faktor fundamental dan faktor proyeksi masa mendatang. Untuk faktor eksternal yang ada di faktor kurs dolar, bisa dijelaskan di sini hubungan nilai tukar dan profitabilitas sangat menentukan kinerja perusahaan. Dengan artian semakin menguat mata uang rupiah, maka akan semakin meningkat profitabilitas yang diperoleh. Sedangkan semakin melemah mata uang rupiah, maka akan semakin menurun profitabilitas perusahaan. Kenaikan kurs US dollar yang tajam terhadap rupiah akan berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan otomotif dan komponennya yang memang masih bergantung pada sebagian besar bahan baku impor. Untuk faktor eksternal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Yulinar, silakan. Baik, terima kasih Bu Widya. Faktor eksternal yang kedua adalah pajak impor. Kenaikan pajak impor akan mempengaruhi harga penjualan produk otomotif, sehingga dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk otomotif tersebut. Perusahaan dapat mensiasati hal ini dengan mempertahankan harga. Namun hal itu berarti profit perusahaan akan menurun. Jumlah penjualan dan profit perusahaan akan mempengaruhi harga saham. Faktor eksternal selanjutnya adalah tingkat pengangguran, karena indikator ini dapat dijadikan alat untuk menganalisa sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara. Apabila perekonomian berada dalam kondisi baik, maka akan tercapai tingkat pengangguran yang rendah. Tetapi jika sebaliknya, maka tingkat pengangguran pun meningkat. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, sehingga daya beli masyarakat juga akan menurun. Data pengangguran yang banyak dicermati oleh para investor adalah data pengangguran di Amerika Serikat, karena secara tidak langsung data tersebut dapat mempengaruhi pergerakan bursa saham Asia, termasuk IHSG. Faktor manipulasi pasar juga dapat mempengaruhi harga saham secara signifikan dan dapat menipu investor dengan membuat mereka percaya bahwa harga saham lebih tinggi atau lebih rendah daripada sebenarnya. Hal ini terjadi ketika individu atau kelompok tertentu dengan sengaja mencoba untuk memanipulasi harga saham, baik dengan membeli atau menjual saham dengan tujuan untuk mempengaruhi harga saham tersebut, dengan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan tentang perusahaan atau pasar saham. Faktor eksternal selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Maya. Silakan Ibu Maya. Baik, faktor eksternal kelima adalah inflasi. Nah, di sini pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian, salah satunya dengan kebijakan moneter, yakni peredaran uang. Nah, saat ini kondisi di Indonesia, jumlah uang yang beredar itu terus meningkat setiap tahunnya.
Hal ini akan menyebabkan perilaku masyarakat yang konsumtif. Masyarakat Indonesia lebih banyak mengkonsumsikan pendapatannya daripada menginvestasikan pendapatan tersebut. Salah satu produk utama konsumsi masyarakat Indonesia adalah produk-produk. Tentu saja keadaan seperti ini menjadi sangat baik bagi kinerja perusahaan otomotif, sehingga menjadi lebih menarik bagi investor untuk membeli saham perusahaannya. Nah, sedangkan dalam skala makro, kenaikan jumlah uang beredar itu akan menyebabkan meningkatnya alokasi dana masyarakat untuk diinvestasikan ke pasar modal, yang salah satunya dalam bentuk saham. Sehingga tingginya tingkat inflasi menunjukkan bahwa resiko untuk melakukan investasi cukup besar. Sebab inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian atau rate of return dari investor. Faktor eksternal keenam yaitu tingkat suku bunga. Saat suku bunga meningkat, investasi dalam deposito atau tabungan akan menjadi lebih menarik bagi investor dibandingkan investasi saham. Nah, karena investasi saham ini memiliki resiko yang lebih tinggi ya dibandingkan deposito atau tabungan. Sebaliknya, ketika suku bunganya turun, maka investasi dalam bentuk deposito atau tabungan tidak menarik lagi. Maka yang lebih dipilih adalah investasi dalam bentuk saham. Karena deposito dan tabungan itu memiliki return atau tingkat pengembalian yang rendah. Faktor eksternal ketujuh adalah pendapatan PDB, produk domestik bruto. Peningkatan PDB di suatu negara itu menunjukkan perekonomian negara tersebut baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan permintaan untuk saham. Hal ini dapat mengarah pada kenaikan harga saham perusahaan di pasar saham. Selanjutnya, faktor internal akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Iqbal Wirablaga. Ya, untuk faktor internal terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah fundamental. Kalau kami lihat dari laporan keuangan dari dua perusahaan tersebut, nilai fundamental valuasi saham mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Dengan adanya kinerja keuangan yang membaik, maka valuasi perusahaan tersebut pasti juga akan ikut naik. Yang kedua adalah proyeksi masa mendatang. Perekonomian global dan domestik diperkirakan mengalami perbaikan seiring dengan pulihnya kondisi sektor-sektor industri, terutama di sektor otomotif yang juga diprediksi akan tumbuh dibandingkan tahun-tahun berikut sebelumnya. Dewan Komisaris berharap agar perseroan dapat terus melakukan inovasi dengan cara melihat peluang-peluang baik di dalam maupun di luar industri otomotif. Untuk itu, Dewan Komisaris memberikan masukan kepada direksi agar mengintensifkan penerapan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu juga, Dewan Komisaris berharap direksi dapat terus menjajaki diversifikasi produk ke sektor industri lain, seperti contohnya alat kesehatan maupun peralatan industrial. Secara fundamental perseroan tetap harus menghadapi disruptive trend atau yang dikenal sebagai GCase, atau Digital Connectivity, Autonomous Sharing, dan Electrification, terutama pada digital dan electrification yang dapat mengubah semua tatanan industri otomotif dan komponen. Dalam hal ini, perseroan harus terus berupaya mempersiapkan diri dalam menjawab tantangan di masa depan, terutama terkait tren elektrifikasi yang terus ditekankan pemerintah. Lalu berikutnya dilanjutkan oleh Bapak Raka. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu analisis value. Jadi fungsinya analisis value sebenarnya kan untuk apa ya? Mempertimbangkan bahwa kita tuh yakin nggak saham itu pantas dibeli atau tidak, gitu. Jadi sebelum kita mengambil keputusan kita buy or not, itu emang harus dilakukan analisis value terlebih dahulu. Yang paling simpel pertama yang dilakukan yaitu mengkategorikan bahwa emiten yang kita tuju nanti itu dia tuh under value atau tidak. Nah, kalau dari kelompok kami kan dua emiten, dua perusahaan auto sama IMAS. Nah, cara tahu perusahaan itu apa perusahaan yang under value atau over value dilihat dari harga wajar. Mungkin agak di slide ke bawah dulu sedikit. Nah, kalau di auto dia tuh harga wajarnya 2.475, sedangkan harga saat ini itu 2050. Jadi harga sekarang yang dijual yang lagi beredar itu lebih murah daripada nilai wajarnya atau nilai bukunya.
Nilai buku pun juga dilihat dari data keuangan atau data laporan keuangan. Begitu juga dengan IMAS. IMAS harga saat ini itu juga di bawah dari harga wajarnya. Jadi dua emiten ini termasuk under value, yang artinya masih murah. Jadi kalau over value kan itu sangat nggak worth it sih untuk dibeli. Jadi ini masih worth it dibeli. Kemudian lanjut ke analisis berikutnya, agak ke atas, Bu. Ke atas. Nah, jadi selain kita bisa mengkategorikan dia under value atau tidak, juga ada pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya kayak net profit margin. Itu kan kalau di dua emiten ini kebetulan mengalami mendapatkan rasio net profit margin yang cenderung naik dari 2020 ke 2022. Kemudian juga tidak hanya net profit margin aja, bahkan kayak ROA, ROE, bahkan EPS pun juga mengalami kenaikan di 3 tahun terakhir, 2020 sampai 2022. Nah, kesimpulan yang kami dapat melalui analisis value bahwa Auto dan IMAS merupakan perusahaan under value yang memiliki probabilitas kenaikan harga saham yang lumayan signifikan di beberapa tahun yang akan datang, dan ini sangat menarik untuk dibeli. Nah, setelah kita menganalisis value-nya dari dua emiten ini, baru kita bisa memutuskan. Nah, kalau dari pendapat dari kami, beli. Karena simpel aja, selama dua emiten ini masih murah atau under value dan masih bisa menghasilkan laba bersih, ya why not, beli aja. Karena nanti dengan data 3 tahun kurun 3 tahun terakhir itu mengalami kenaikan, berarti nanti keesokan di tahun yang akan datang juga ada kemungkinan ya kenaikan harga saham. Jadi return-nya juga semakin besar. Itu kalau dari sisi pembeli ya. Mungkin dari kelompok kami sudah cukup. Sekian dan terima kasih.